protes, nggak protes. Wah, pangkling kayak anak muda nih. Lihat. Biasanya tuh sama. Udah ke Ciuning. Mana? Halo Mbak Dewi. Hai. Depan 01. Halo. Ayo Pak Jun. Sehat-sehat. Nah. Woi, jang. Halo. Absen loh. Absen. Halo Nelly. Ayo. Mana Bapak? Dah. Sehat Mam. Sehat ya. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Mbak Dia. Ademu panggilannya dia juga. Panggilannya apa? Ate. Ate. Namanya siapa? Panggilnya dia. Gimana kabar? Sehat. Baru kelihatan? Alhamdulillah, baik sehat. Kelihatan doang yang campur. Ya. Sip. Ayam Jun. Hey. Ayo Pak. Ayo Profesor. Ayo lanjut tarik. Halo mana? Ularnya mana ular? Pagi bos. Mana? Kemarin kayak enak ya dengernya ya. Mantap. Ayo Mbak Inung depan. Depan. Udah dikirim ya. Ayo Pak. Lai sehat. Mantap. Tapi kan ke Manado, katanya Bali. Udah balik. Cepet banget. Assalamualaikum.
Ayo Pak. Ayo depan Pak. Woi, mantap. Ada 4 tuh mau 4. Hah? Ada 4 di bawah. Boleh, boleh. Ntar kayaknya. Halo. Hai. Mana Mas? Gitu dong. Woi, depan woi. Sehat ya Pak? Saya penumpang luar, Pak. Oh nggak apa-apa, bagus. Semakin banyak semakin rame. Terima kasih. Siap. Ayo dong. Keren, sehat selalu. Gitu dong. Alhamdulillah bisa. Bisa ketemu. Ayo Pak. Lai, Mana kambing? gimana? Kambing mana? Sehat ya? Sip. Enakan dari belakang. Depan ada yang kosong satu. Mana outbreak? Mana Kong? Sehat Kong? Iya. Di depan lagi ketiga. Jadi udah P21, udah P21 ya? Iya. Siapa sama kira-kira? Iya lah. Bisa lah ditebak. Siapa? Eh? Siapa? Saya mau buka banyak teman yang kemarin saja. Aku baru Kayaknya belum matang gitu. Enggak, kalau leadernya bagus kan kelihatannya. Dia masih baru. dia sudah 7 tahun. Mungkin mendingan Pak Yuri. Kemarin tahu kan dia. Pak Yuri leadernya bagus. Pak, ya, kalau saya lihat Pak Mul, Pak Iwan, Pak Yuri bagus. Kalau Pak Dirman sepuh kayaknya. Pak Dirman kan. Iya. Aku ketemu temannya ya sana. Tapi kalau semangatnya jenengan luar biasa. Apa ya? Semangatnya itu melebihi dari yang orang-orang lain gitu. Karena gini. Anak itu kan ibadah. Iya. Karena kan kalau lihat diskusi dengan presiden begitu. Iya. Kalau nggak sesuai dibongkar. Itu keinginan sendiri dimasukin ke situ nggak bisa. Terus rencananya biaya mandiri. Kayaknya kalau dari itu mandiri itu. Ya kalau kita nambahin sejuta saja itu di atas 5 juta itu. Iya. Paling tidak snack, transport, gitu.
setelah kita berolahraga. Ketemu nggak ketemu udah bilang iya aja ya Pak. Iyalah. Siap. Karena Telkom juga. Ini multifaktorial. Udah meninggal. Jadi Orang salah Bali satu yang sempat oh tinggal. bapaknya terkena Dr. memang Badi. adalah usia-usia lanjut. Jadi sifatnya degeneratif, penuaan, ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu sudah makin nambah usianya, biasanya tulang sudah mulai keropos, kemudian kulit sudah mulai keriput, gisut. Oke. Kemudian biasanya ada pengapuran. Nah, rata-rata ibu-ibu tuh suka sakit di lutut, terus berobat dibilangnya pengapuran, ya. Tapi ternyata di tulang belakang juga bisa pengapuran. Nah, itulah salah satu penyebab sakit atau nyeri pada tulang belakang yang kita bilang kadang ini saraf terjepit. Tapi sebenarnya karena memang penuaan, nggak usah saya nggak ngangkat berat, saya nggak kerja berat, saya berat badannya juga ideal, kok bisa sakit? Ya karena memang karena usia bisa masalah, ya. Jadi saraf terjepit ini memang kadang kalau kita pikir ini gara-gara usia, tapi ternyata karena saya bilang multifaktorial, salah satu penyebab yang lainnya adalah bisa aja karena pekerjaan yang berat sama berat badan, ya. Nah, kalau misalnya kita punya masalah saraf terjepit, kira-kira keluhannya apa? sakit Sakit. Sakit di mana? di tulang belakang. Punggung, belakang, ya. Nah, tulang belakang itu nggak cuman di punggung, tapi dari leher sampai ke tulang ekor. Nah, jadi kalau misalnya ibu ada sakit di leher, bisa jadi juga saraf terjepit, ya. Atau sakit di tulang ekor, bisa aja saraf kejepit. Sakit di bokong, bisa aja saraf kejepit. Nah, kalau misalnya ada saraf kejepit, nyeri yang khas itu adalah nyeri yang menjalar. Jadi kalau misalnya sakitnya di punggung sampai ke bokong, Pasti tanya nih. ke paha, ada yang punya keluhan yang seperti nyeri menjalar ke bokong, ke paha, nah itu biasanya saraf kejepit. Atau nyerinya di leher menjalar sampai ke bahu, ke lengan, nah itu biasanya saraf terjepit. Jadi saraf terjepit itu khasnya ada nyeri menjalar. Dok, saya nyeri aja nih, nggak ada menjalar. Belum tentu saraf terjepit. Bisa jadi kayak tadi pengapuran, ya. Bisa jadi hanya ototnya aja. Misalnya bapak habis ngangkat galon sakit, ya. Bisa jadi ibu-ibu habis ngangkat jemuran. Biasanya tuh kalau ada jemurannya nggak mau dicicil, diambil satu-satu, maunya satu ember diangkat semua, ya biar sekalian beres. Nah itu, ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu tiba-tiba sakit, belum tentu saraf terjepit. Ya. Atau ibu-ibu suka jatuh di dapur, di kamar mandi, kepleset, jatuh ke duduk. Nah itu bisa jadi tulangnya geser. Nah kalau tulangnya geser bisa jadi saraf terjepit. Tahu pasti kebagian lah. Nyerinya kayak tadi menjalar, ya. Kemudian selain nyeri menjalar ada yang namanya kesemutan. Nah, gitu. Ya, ada yang punya rasa kesemutan di tangan atau di kaki nggak? Iya. Oh tuh, ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak ada. Ada. Tapi lagi sibuk makan. Ya, jadi kalau kita punya kesemutan itu salah satu penyebabnya saraf kejepit. ini panitia aja. Tapi kalau misalnya bapak ibu punya Ntar ya. kencing manis, bisa jadi penyebabnya gula darah. Ya, nggak selalu saraf kejepit. Tapi kalau ternyata nggak punya gula darah tinggi, terus ada kesemutan, ya bisa aja saraf kejepit. Gitu. Nah, saraf kejepit sama kencing manis ini bedanya apa? Kalau saraf kejepit biasanya sih satu kaki. Tapi kalau kencing manis biasanya kanan kiri. Jadi dua-dua. Ya, tapi kalau saraf kejepitnya berat bisa jadi kanan kiri juga. Tapi biasanya awalnya sih satu. Kemudian ada yang namanya gangguan motorik, kakinya berat, susah jalan. Ya, mungkin ada bapak ibu yang punya teman seangkatan yang udah susah jalan. Jadi kalau misalnya jalan berat, saya biasanya tanya pasien, kalau jalan masih kuat nggak? Temennya Mbak Lili nih.
misalnya kayak dari rumah mau ke masjid masih kuat nggak? Misalnya nggak kuat, nah bisa jadi saraf kejepit. Kenapa? Karena kakinya berat. Disuruh minum dulu. Tadi kalau ke masjid nggak kuat, tapi kalau buang jauh kuat tuh. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu bisa jadi ada gangguan motorik, kakinya udah lemah. Ya. Kalau dia udah lemah bisa jadi karena saraf kejepit. Itu biasa kita bilang kalau pada lansia itu namanya stenosis. Mana ya? Kalau stenosis itu emang terjadi akibat salah satunya penuaan juga. Jadi kalau misalnya bapak ibu punya teman atau ada orang tua di rumah, siapapun itu terus susah jalan, nah bisa jadi saraf kejepit, ya. Terus kalau misalnya kita punya masalah saraf kejepit, biasanya mesti diapain sih? Dibawa kemana? Terapi. Selain dibawa terapi, bawa Sekarang kemana? udah pinter bikin itu rel. Kemana? Kemana? Udah pinter bikin Diurut rel. katanya. Bagus aku lihat. Boleh nggak sih kalau kita saraf kejepit diurut? Nggak boleh. Kenapa? Karena sehat. Tambah sakit. Ibu udah Tapi pinter kalau bikin orang yang rel udah juga. pernah aku lihat. biasanya mereka tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu biasanya mereka mau coba dulu nih diurut. Percobaannya Karena mereka biasanya suaminya. takut kalau ke dokter, takut kalau berobat. Kenapa? Kalau saraf terjepit stigmanya itu pasti dilakukan Mbak Lili. operasi, Kalau udah ya. banyak Jadi bisa dapat mereka duit biasanya tuh. bawa ke Kopi bisa dapat pengobatan tradisional dulu. Misalnya bapaknya yang sakit, biasanya disuruh mijit, ibunya disuruh ngurut, ya. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, masih ingin sakit, baru dibawa ke dokter. Kalau nggak ke dokter, ya tadi itu terapi, ya. Terapi biasanya diapain? Dipanasin, dikasih pijit apa massage pakai ultrasound atau pakai listrik kayak TENS gitu, ya. Nah, biasanya itu bisa kita lakukan kalau memang masih awal. Tapi kalau misalnya nanti sudah kita lakukan tidak ada perubahan, mesti diapain? Baru biasanya datang berobat ke dokter. Ke dokter siapa biasanya? Dokter saraf, ya. Biasanya kalau pasien saya tanya, biasanya kalau saraf kejepit ke dokter siapa? Saraf, karena ada kata-kata saraf. Jadi dokternya ke dokter saraf, ya. Ortopedi. Terus yang kedua tadi ke dokter rehab juga bisa, ya. Nah yang ketiga jadi pilihan memang bisa ke dokter tulang, ya, ortopedi ortopedi. itu. Tapi jangan takut ya ke dokter UI, ortopedi Pak. bedah tulang itu Ada- nanti jangan ke ada dokter bedah jurusannya tulang deh, ortopedi nanti di saya UI. bedah. Belum Message. tentu, ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah tulang belakang, pilihan itu boleh, tapi kalau memang tidak ada perubahan ya bisa ke second opinion ke dokter yang lain, ya, ke dokter rehab, ke dokter bedah tulang juga boleh. Terus kalau misalnya kita sudah ke dokter diapain? Biasanya dikasih obat. Boleh nggak kita minum obat terus-terusan? Nggak boleh. Kenapa? Suka minum obat juga. Nah, Sehat ya, begini, banyak pasien saya yang Barangkali, ya. nganggap obat itu sebagai Kalau Pak Imam jalan mana? keluar, ya. Beda berpuluhan tahun. Kalau kita punya penyakit kronis boleh minum terus karena obatnya juga Soalnya obat kalau darah kronis. tinggi Ya, harus walaupun tiap ada hari. efek samping, contohnya kayak kencing manis, hipertensi itu kan seumur hidup. Ya, tapi kalau Katanya anti nyeri itu Harus bukan apanya? obat Minum obat setiap kronis, hari. bukan iya, obat buat rutin diminum kali. terus-terusan. Emang Pak Imam itu? Ya, Enggak, nanti kena istriku. lambung, ginjal. Yang paling parah apa? Toleransinya turun, ya. Toleransinya naik. Jadi kalau kita biasa minum Ada satu tadi. tablet, Tutup. udah hilang. Nanti sebulan mesti 2. Bulan depan lagi mesti 3. Terus begitu, nambah. Makanya ada orang yang minum obat anti nyeri nggak mempan. Karena udah kebiasaan minum obat anti nyeri. Udah kebal. Jadi kalau misalnya bapak ibu ada yang minum obat anti nyeri terlalu lama nggak boleh, ya. Nanti bisa toleransinya naik. Nah, selain minum obat disuruh apa? Tadi terapi, ya. Biasanya sih dokter ngasih edukasi tentang kesehatan untuk exercise di rumah, olahraga,
Olahraganya apa yang bagus untuk tulang belakang? Berenang. Bapak Ibu bisa berenang nggak? Bisa. Apalagi di kasur ya. Iya batu. Biasanya ada dua gaya sih Bu, biar di bukan Telkom ya. Di PLN itu mereka punya klinik yang ada dokter spesialis sarafnya itu nyuntik. Jadi disuntik di punggungnya. Nah itu bisa. Ya. Tapi biasanya sifatnya sementara, temporary. Jadi nanti kalau misalnya masih sakit, ya mesti dicari tahu penyebabnya apa. Baru nanti kita periksa dengan MRI. Kadang pasien dibawa ronsen, cuma ronsen kan nggak akan menjawab apakah ini saraf kejepit apa bukan karena nggak kelihatan. Ya, jadi kalau ada bilang dok ini dari ronsen saya kok dibilang saraf kejepit, belum tentu. Jadi harus MRI dulu. Ya, kalau MRI ada, kita bisa tahu nih saraf kejepit apa enggak. Ya. Nah ini yang paling terakhir jalan kalau misalnya tidak ada perubahan adalah operasi. Nah, pada orang tua nih rata-rata jawabannya dok saya udah tua, saya nggak bisa dioperasi karena tua. Bener nggak kalau udah tua nggak boleh dioperasi? Lantainya lurus, datar, pakai matras tipis. Nah itu misalnya bapak ibu lagi pegel punggungnya, tidur aja di lantai keras, biasanya enakan ya. Kemudian biasanya ergonomi kerja. Nah ini kalau misalnya bapak ibu udah pensiun kan jarang ini lagi ada aktivitas kecuali punya usaha sampingan ya. Misalnya kayak duduk lama, boleh nggak kita duduk lama-lama? Sebenarnya kalau duduk setiap 1 jam harus bangun. Kalau duduk lama. Misalnya kalau kita duduk di depan komputer, tapi kalau udah buat meja, tidur satu istirahat bangun, enggak 1 lagi. jam mesti Ya. bangun, jalan 1-2 Berarti menit sama ya? duduk lagi. Ya, jadi kalau misalnya Berarti duduk kita nggak udah boleh sama-sama tua lama-lama. ya, Pak. Nyetir gimana dok? Kan kalau nyetir jauh-jauh ya udah. Kalau bisa di setiap rest area istirahat, Tuh, bangun, bagus. stretching, Kesadaran masuk orang lagi. untuk olahraga Cuma itu udah kalau misalnya tinggi banget ya. nggak sempet Muter macet aja segala dia. macem, ya boleh stretching di dalam mobil. Ya. Kemudian tadi misalnya ibu-ibu jemur pakaian, ya pasti begini nih. Iya, betul. Ngambil baju gini, bungkuk pasti. Ya, kalau bisa kasih bangku atau meja baru cuciannya taruh di situ, jadi nggak bungkuk. Ya, bapak-bapak juga misalnya naik sepeda. Sepedanya sih untung saya lihat itu ada yang naik sepeda ke sini ya. Iya, banyak, Pak. Nah, kalau bisa posisinya jangan bungkuk begini, beban agak gini aja, stangnya jadi ditinggiin atau joknya diturunin, ya. Oh. Jadi biar ergonomis. Jadi kalau naik sepeda nggak pegel. Jadi Om nggak boleh pakai RB, Om. Ya. Kemudian Kalau RB kan gini kan. semua harus paling nggak kalau memang Kalau sudah kita sering-sering yang lakukan, lepas tangan terus nggak tidak ada apa-apa lah. perubahan baru datang konsultasi berobat ke dokter. Ya. Kalau misalnya memang butuh jemput karena sakit banget, karena biasanya ada pasien tiba-tiba kambuh sakit nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, mau ke dokter bisa kita jemput ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting satu kita harus bisa cegah masalah tulang belakang ya. Alamat Tugu Jamrut. Saya makin turun nih makin silo soalnya, ntar bapak ibu lihat silo dari saya. Simpel dok, mungkin Ya. seandainya kita ini sudah divonis saraf kejepit nih. Iya, Kadang-kadang kan sakit gitu ya. iya. Pada saat sakit itu pertanyaan saya adalah boleh nggak kita pijit-pijit? Karena saya ragu pijit ini boleh apa enggak. Kadang-kadang kita bingung gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya sudah divonis saraf kejepit, olahraga yang tadi sudah dikatakan bahwa yang bagus adalah renang. Nah, sebatas renang kita ini lamanya seberapa? Kan karena kalau mungkin Dosisnya. Iya, dosisnya. Iya. Itu aja dok. Ya, oke. Jadi kalau di Ya, Mas. Yuk. Kita foto bersama yuk. Ya, di foto ya.
Apa lagi foto sama dokter? Ya, Mas. Yuk. Kita foto bersama yuk. Ya, di foto ya.